Halo semuanya, aku Indah. Di video kali ini cepet banget ya upnya daripada video-video aku sebelumnya. Karena aku sudah bertekad untuk mau rajin up video ke YouTube. Jadi mohon dukungannya kepada teman-teman dengan cara subscribe YouTube channel aku ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya yang banyak banget bertanya tentang kuliah arsitektur dari komen di YouTube dan juga dari DM Instagram. Nah, video kali ini aku mau menjawab pertanyaan kalian semua. Pertanyaan yang sering kalian tanyakan kepada aku bakal jawab di video kali ini. Oke? So, let's get started. Kuliah arsitektur itu apa harus bisa gambar? Ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan kepada aku. Sebenarnya aku udah pernah ceritain bagaimana pengalaman awal kuliah aku di video yang ini. Aku udah pernah cerita di situ, tapi aku bakal cerita lagi di sini, oke? Jadi waktu aku awal kuliah itu aku bener-bener nggak tahu. Aku bener-bener nggak tahu sama sekali bagaimana kuliah arsitektur. Apalagi gambar perspektif, aku tuh bener-bener nggak tahu itu bagaimana. Semuanya itu aku bener-bener pelajarin mulai dari perkuliahan. Jadi bukan sebelum dari perkuliahan, tapi pas udah mulai kuliah aku baru bener-bener cari tahu semua itu. Padahal waktu tes kuliah itu disuruh gambar perspektif, tapi aku nggak tahu teknik perspektif itu seperti apa. Jadi aku gambar ngasal aja. Aku gambar apa yang disuruh di kertas itu. Jadi ya udah gambar biasa aja gitu, nggak pakai teknik-teknik satu titik hilang, dua titik hilang, itu nggak pakai sama sekali. Dan waktu udah masuk kuliah disuruh gambar perspektif, aku gak tahu sama sekali. Aku ngeliat teman-teman aku tuh pada jago banget gambar, sedangkan aku si bodoh ini dengan santainya bertanya gambar perspektif itu gambar apa. Aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Jadi teman aku ajarin aku gimana gambar perspektif itu, terus aku liatin, aku amati mereka gambar. Terus aku juga belajar sendiri dari YouTube, dari buku. Jadi pas waktu awal kuliah itu gambarnya itu masih pakai manual ya, gambar tangan gitu. Karena beberapa semester berikutnya itu aku sudah mulai menggunakan software. Jadi penting apa enggaknya bisa gambar itu sebenarnya menurut aku penting, karena kita nanti pas di perkuliahan, dunia pekerjaan pun kita juga menyajikan gambar denah tanpa potongan dan perspektif. Untuk tahun pertama perkuliahan itu pasti gambarnya masih pakai tangan, masih manual, tapi untuk beberapa semester ke depan itu sudah menggunakan software AutoCAD dan juga SketchUp. Jadi gambar perspektifnya itu bisa menggunakan gambar render dari 3D SketchUp. Jadi kalau kalian merasa masih nggak jago gambar atau masih ngerasa insecure untuk masuk arsitektur karena kalian ngerasa nggak jago gambar, tenang aja, kalian masih bisa belajar pas di perkuliahan. Contohnya aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah ngalaminnya dan alhamdulillah aku bisa melewati itu. Dan sekarang waktunya aku bisa sharing proses perkuliahan aku kepada teman-teman semua. Semangat! Kuliah arsitektur itu apa harus pintar matematika atau fisika? Sebenarnya kalau aku simpulin pertanyaan ini adalah, apakah kuliah arsitektur itu harus jago ngitung? Harus bisa ngitung atau banyak hitung-hitungannya? Oke. Jadi aku udah pernah cerita sebenarnya arsitektur itu 50% design and 50% structure. Jadi kita ngedesain bangunan itu nggak ngasal gambar, tapi banyak aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu structure, functional, terus environment, terus user, barulah estetika. Jadi desain yang kita hasilkan di akhir itu merupakan hasil analisa dari berbagai aspek tadi. Jadi kalau kalian bilang kuliah arsitektur itu cuma gambar doang, enggak. Kuliah arsitektur itu enggak cuma gambar doang. Seperti yang aku bilang tadi, untuk menghasilkan desain itu, untuk menghasilkan gambar desain terakhir itu, banyak aspek yang harus dianalisa, seperti functional, structure, environment, dan usernya. Sumpah aku benar-benar nggak habis pikir, aku ke-triggered banget dengan orang-orang yang dengan gampangnya bisa ngerendahin jurusan lain, jurusan arsitektur, desain interior, DKV, fashion designer, itu katanya cuma gambar doang. Jurusan komunikasi itu cuma ngomong doang. Jurusan akuntansi itu cuma ngitung doang pakai kalkulator, dan jurusan bisnis itu cuma jualan doang. Please jangan kayak gitu. Karena hasil akhir yang kalian kira, yang kita kira cuman gitu doang, belum tentu prosesnya untuk mencapai hasil akhir itu cuman gitu doang. Oke, please jangan kayak gitu, oke? Oke, kembali ke topiknya. Hitung-hitungan di arsitektur itu nggak sekompleks seperti di jurusan teknik sipil. Hitung-hitungan di sini tuh masih seputaran arsitektur, masih seputaran desain gitu loh. Misalnya kita mau ngitung ukuran balok, itu ada formulanya. Kita harus ngitung bentang dan juga lebar dari jaraknya. Terus kalau kita mau bikin
cantilever 2 meter dengan kolom 30x30. Nah, nanti di lapangan itu kita akan bertemu dengan berbagai ahli, salah satunya seperti kontraktor atau teknik sipil. Mereka yang akan hitung memungkinkankah kita bikin cantilever 2 meter dengan grid kolomnya itu 30x30. Ya, kalau hitung-hitungannya nggak dapet, ya mereka akan kasih solusi seperti apa. Apakah grid kolomnya digedein lagi, atau mungkin dikurangin, jadi ditambahin kolomnya, atau cantilevernya dihilangin atau dikurangin. Nah, makanya banyak yang bilang arsitek dan juga teknik sipil itu sering banget berantem atau berselisih pendapat karena arsiteknya kekeh pingin desainnya seperti ini karena melihat referensi dari bangunan yang udah dibangun ada, tapi teknik sipilnya juga kekeh karena ngerasa hitungannya nggak dapet, materialnya nggak memungkinkan, atau strukturnya susah dan sebagainya. Jadinya ya berselisih gitu merekanya. Jadi kesimpulannya ya emang harus bisa ngitung, tapi memang hitung-hitungannya hanya seputaran arsitektur atau seputaran desain aja. Kita nggak belajar lagi matematika atau fisika yang di SMA, itu cuma bekal aja. Tapi untuk fisika bangunan dan hitung-hitungan mengenai desain itu akan kita pelajari dari nol di perkuliahan. Anak IPS dan SMK jurusan kesenian, tata boga, multimedia dan sebagainya bisa masuk kuliah arsitektur nggak ya? Nah, ini juga pernah aku bahas di video yang ini. Kalian bisa lihat detailnya di video itu, tapi singkatnya adalah semua itu tergantung dari persyaratan perkuliahannya atau persyaratan dari kampusnya. Anak IPS itu bisa masuk arsitektur di beberapa kampus, contohnya di UII, UPH dan lainnya. Dan bahkan kalau nggak salah ada satu user yang komen di video aku yang itu, dan dia anak IPS dan dia masuk arsitektur UII. Nah, untuk anak SMK yang jurusan tata boga, kesenian, pariwisata dan sebagainya itu, balik lagi jawabannya yaitu adalah kembali ke persyaratan kampus terkaitnya, apakah menerima anak SMK jurusan tersebut apa enggak, karena itu pun sudah di luar dari lingkup arsitektur kan. Jadi aku nggak bisa menjawab bisa apa enggak, karena ya balik lagi ke persyaratan kampusnya. Apakah kuliah arsitektur itu harus dan pasti bergadang? Nah, ini juga sering banget aku dapat pertanyaan ini, dan banyak banget artikel-artikel yang bilang kalau misalnya kuliah arsitektur itu adalah kuliah tersulit dan terbikin bergadang tugas kuliahnya. Apa sih terbikin bergadang tugas kuliahnya? Dan malah jadi momok ya buat orang awam untuk masuk ke jurusan arsitektur ya, karena memang banyak yang bilang seperti itu dari artikel-artikelnya dan dari experience orang-orang. Menurut aku itu sebenarnya balik lagi ke individunya, bagaimana dia bisa memanage waktunya atau bisa menakar perharinya mereka harus ngerjain tugasnya seperti apa. Karena kadang kita deadline-nya seminggu, dari hari pertama sampai hari kelimanya ya ngongkrong, hari ke-6 ke-7-nya baru ngerjain tugas ya kan. Alangkah lebih enaknya kalau kita perharinya sudah menargetkan tugas harus selesai sampai mana. Jadi pasti deadline-nya itu ya kita tetap santai gitu loh, kita nggak sampai bergadang. Dan menurut aku nggak cuma kuliah arsitektur aja ya yang sulit, tapi semua jurusan itu menurut aku punya kesulitannya masing-masing. Cuma mungkin untuk anak arsitektur nggak bisa ngelihat jurusan lain itu sesulit apa, karena ya kita fokus dengan bidang kita. Sama halnya seperti anak kedokteran, dia nggak tahu sesulit apa kuliah arsitektur, karena mereka ya fokus dengan kesulitannya di kedokteran. Jadi menurut aku nggak ada patokan ya jurusan yang tersulit dan terbikin bergadang, itu semua itu balik lagi ke individunya. Aku pernah kaget banget dengar teman kuliah aku, namanya Jonathan. Dia itu cerita kalau dia selama kuliah itu nggak pernah yang namanya bergadang ngerjain tugas. Sedangkan aku tuh selalu bergadang ngerjain tugas. Bahkan H-1 pleno itu aku udah nggak tidur, tuh pasti aku udah nggak tidur H-1 pleno. Dan subuhnya itu aku udah pasti ke tukang print buat ngeprint gambar-gambar aku. Dan kadang aku juga bergadang sama teman-teman aku di asrama kampus atau di kosan temen. Kita bergadang bareng buat ngerjain tugas gitu loh. Bergadang ini punya efek yang buruk banget secara langsung ke aku. Antara lain bikin wajah aku breakout, berjerawat, bikin kantung mata aku hitam kayak mata panda, dan bikin kulit aku kusam. Nah, untuk bikin kulit wajah aku kembali normal, fresh dan menghilangkan kantong mata aku, selain mengatur pola hidup yang baik dengan cara mengatur jam tidur aku dan makan makanan yang sehat, aku juga menggunakan produk face care dari Skylight Whitening. Nah, untuk produk face care dari Skylight Whitening ini terdiri dari facial wash, acne series, dan juga Bradley Ever After series.
Saat wajah aku lagi breakout karena bergadang, aku pasti menggunakan acne series dari Scarlett Whitening. Bener-bener cocok banget ya aku untuk meredakan jerawat dari serumnya dan juga dari krimnya. Tapi karena saat ini wajah aku lagi normal, aku pakai yang Brightly Ever After series. Untuk Brightly series ini terdiri dari Brightly serum dan juga face cream. Aku bakal jelasin step pemakaian dari Brightly Ever After series. Yang pertama, hapus make up dan bersihkan wajah dengan menggunakan facial wash Scarlett. Tuang secukupnya ke telapak tangan, usap dan pijat ke wajah, lalu bilas dengan air bersih. Untuk hasilnya maksimal, gunakan 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Facial wash Scarlett ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E yang dapat membantu membersihkan wajah dan melembabkan kulit. Facial wash ini teksturnya gel, ada bulir dan juga ada bubble-nya, dan juga ada rose-nya gitu. Dan wanginya juga enak banget. Setelah itu gunakan Brightly Serum. Brightly Serum ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat dan juga flek hitam. Untuk botolnya itu warnanya pink, beda dengan acne serum yaitu warnanya ungu. Brightly Serum ini mengandung glutathione, phyto whitening, vitamin E, niacinamide dan juga lavender water. Teruji bebas merkuri dan juga hidroquinone, non alkohol dan fragrance free. Cara pemakaiannya, teteskan 2-3 tetes serum, usap dan pijat pada wajah dan diamkan sebentar agar serum meresap ke dalam kulit. Tekstur dari Brightly Serum ini juga lembut banget, enak di kulit, mudah meresap dan gak bikin lengket. Lalu yang terakhir, gunakan rangkaian face cream Brightly Ever After Cream. Brightly Cream ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit, menghilangkan bekas jerawat, dan mengencangkan kulit. Brightly Ever After Cream mengandung niacinamide, glutathione, aqua peptide glow, pearl away, triceramide, natural vitamin C, dan green caviar. Tekstur Brightly Ever After Cream ini lembut banget, mudah meresap ke kulit, nggak bikin lengket, dan wanginya enak banget. Face care dari Scarlett Whitening ini sudah terdaftar di BPOM, teruji bebas merkuri dan hidroquinone. Dan tahu nggak sih, produk sebagus ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu seharga Rp75.000. Beruntung apa lagi, cobain produk face care dari Scarlett Whitening. Untuk kulit berjerawat, gunakan acne series, dan untuk menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit, gunakan Brightly Ever After series. Aku cantumin linknya di description box di bawah ya. Buruan di order ya. Nah, kayaknya cukup dulu untuk sesi tanya jawab kali ini. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, pertanyaan lain, bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau dari DM Instagram aku bakal bales insya Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Follow Instagram aku di Indah Okta dan juga di Kara.design. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Thank you and see you on the next video. Bye bye.